Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur sahabat seiman senegala, kali ini tim Putra Galuh akan menanyai dulu atau interogasi tentang masalah perihal kegoiban. Jadi sebelum kita terjun ke medan tempur, ibaratnya ke lokasi-lokasi yang sedikit mistis, kepenjarahan, tentang mistik yang lainnya, tentang berkarakter praktek. Ya, kita akan mencoba menanyai lebih dahulu, misalkan supaya pemirsa ini pas dipraktek nggak salah paham gitu, nggak salah mengakomodir tentang tim kita, khususnya tim Putra Galuh. Karena ini kita bertujuan membuat konten ini, bertujuan kita untuk ini ya, Bah, pelajaran dan motivasi buat berkreasi, buat anak-anak muda khususnya, memberitahu kepada masyarakat bahwa kegoiban itu tidak seperti yang semua masyarakat pikirkan gitu kan. Oke, kali ini mungkin saya akan mengenalkan terlebih dahulu tim baru kita, yaitu adalah bernamakan tim Putra Galuh. Tim Putra Galuh itu beranggotakan 8 orang dan salah satunya saya, Boim Nagara ya. Dan di samping saya ini adalah Ki Gempar di sini ya. Mungkin sering disebut juga Bah Boy atau yang lain nama panggilan yang mungkin semua juga pasti kenal ya. Dan di samping saya juga ada Ki Basir ya, yang bisa disebut Bajabar juga, bisa disebut Bajabar karena namanya Mubasir Al Jabar ya, Bang. Jadi kali ini karena berhubung tim baru, jadi namanya adalah Ki Basir. Dan di sampingnya adalah Kang Abdul. Di sini Kang Abdul juga seorang mediator kita ya, yang mungkin satu praktek pembelajaran yang akan kita jadikan pertanyaan. Dan yang mungkin yang lainnya ada siapa yang Kang Ali, ada juga Kang Gali, ada juga Kang Jaka ya, yang sedang kamera khususnya. Ada lagi tim kreatif kami yaitu Kang Kirom yang mungkin sedang berhalangan yang lainnya. Jadi kita akan menanyai terlebih dahulu kepada Ki Basir dan Ki Gempar dahulu agar semuanya jelas tentang tujuan kita tim Putra Galuh untuk apa, dan ikuti kami terus di Putra Galuh. Oke guys, mungkin kali ini saya akan menjelaskan sedikit bahwa poin-poin yang akan kami tanyakan kepada Bajabar dan sangat supaya bisa terpikirkan lebih dahulu untuk jawabannya. Yang pertama mungkin kita akan bertanya tentang masalah goib dan apa itu goib dan apa itu maha goib. Yang kedua mungkin tentang masalah perihal mistik, apa perbedaan mistik dengan kegoiban. Dan yang ketiga adalah perihal penjarahan. Dan yang keempat adalah tentang pusaka-pusaka yang kami akan bicarakan ke depan. Oke, langsung saja untuk poin yang pertama, Bang. Bapak Basir, bisa dijelaskan apa itu goib, Bapak Basir gitu, dan sangat supaya masyarakat ini, sahabat senegala itu tahu gitu. Kalau masalah goib itu ialah ciptaan Allah, yaitu makhluk jin yang bisa, karena jin itu ada dua macam ya, jin kafir dan jin Islam. Sebagus-bagusnya jin itu juga tipu muslihatnya sangat dahsyat sekali. Sangat dahsyat ya. Apalagi jin kafir, jin Islam pun kadang-kadang membelokkan. Itu kalau masalah makhluk gaib memang ada, harus dipercaya ya, karena bisa dibuktikan secara media itu. Dan mungkin banyak orang juga yang suka melihat gitu kan, khususnya para indigo ya, Pak ya. Iya. Nah, bisa jelaskan karena mungkin tidak ke semua orang yang disebutkan indigo itu 1001 ya, Pak ya. Iya, betul. 1001 yang katanya turunan. Dan di sini juga yang disebut
goib, berhubungan dengan goib. Kadang-kadang orang itu banyak yang menyebutnya alam, bah, alam goib gitu kan, aja menyebut. Itu bagaimana pendapat Abah? Apakah emang berdasarkan alam goib gitu atau alam gimana? Ya kalau makhluk goib itu memang kehidupannya di alam goib yang tidak terlihat oleh mata jahil kita. Kalau kita memang manusia hidupnya di alam jahil. Apa emang sejatinya berdampingan dengan kita, bah? Ya manusia sama jin itu memang berdampingan setebal kulit bawang ya. Iya. Terima kasih, bah. Dan untuk Mbah Gempar nih, gimana nih pendapatnya tentang hal kegoiban, bah? Tentang masalah pergoiban memang saya percaya ada. Cuman saya belum bisa melihat langsung. Karena apa? Yang bisa melihat itu yang Orang-orang punya- khusus mungkin ya. orang-orang yang punya ilmunya. Masalah pergoiban itu emang ada. Saya percaya. Tapi Abah apakah pernah sesuatu tentang masalah perihal goib-goib gitu? Maksudnya apakah pernah lihat yang lewat ataupun yang terbang gitu, Pak? Yang emang tidak bisa dilihat oleh semua orang gitu, Pak. Ya memang saya sering melihat Saya- kayak ada yang terbang, misalnya ada yang misalnya ya semodel-model pocong-pocong begitu ya. Mungkin saya pernah melihat, cuman kita ya namanya pergoiban itu ya memang kita dipercaya apa ya disebut percaya nggak percaya gitu, tapi memang ada. Memang kewajiban kita untuk percaya. Memang ada, cuman kalau yang bisa melihat itu ya mungkin orang-orang yang punya dasar ilmunya ya, cuman begitu-gitu aja lah. Oh, ya, mungkin itu adalah satu penjelasan dari Mbah Gempar. Dan balik lagi ke Abah nih, Bah. Tentang masalah goib. Dan satu lagi pembahasan, Bah, yang maha goib, Bah. Nah, di sini kadang-kadang banyak yang salah persepsi tentang kegoiban, alam goib dan maha goib itu disatukan. Bah, seakan-akan yang maha goib itu selalu ada di kegoiban gitu, Bah. Jadi tolong bisa jelaskan, Bah, tentang masalah maha goib ini, Bah. Jadi kalau masalah maha goib itu maha yang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Bah. Kalau goib itu suatu ciptaannya seperti jin, para malaikat, iblis dan syaitan itu yang menyebutkan goib. Kalau maha goib itu ya penciptanya. Oh, jadi pemirsa jangan salah persepsi juga bahwa goib itu adalah ciptanya, Bah, ya. Iya. Sulit daripada ciptanya adalah malaikat, bangsa jin gitu kan, yang memang tidak bisa dilihat oleh semua orang gitu, Bah, khususnya kita yang Iya. memang disebutnya mata ayam ya, mata ayam ya, Bah, yang gitu. Jadi itulah pembahasan daripada Bah Basir yang menceritakan tentang goib dan mahagoib. Dan mungkin poin selanjutnya, Bah, ini tentang mistis, Bah. Banyak orang mungkin bukan dari orang Bogor, Bah, ya. Mungkin kebanyakan dari orang kota yang menyebabkan mistis. Apa perbedaan mistis dan goib, Bah? Kalau masalah mistis dan goib itu sebenarnya sama aja, cuma identiknya orang kota itu disebutnya mistis. Ya, mungkin Ya, mempunyai bahasa lain, Bah. bahasa lainnya itu mistis. Tapi jurusannya sama aja, Sama. goiban Oh, juga. iya. Ada perbedaan ya. Jadi itu guys, mistis juga dan ternyata tujuannya sama aja ke goib-goib juga gitu, maksudnya mungkin perbedaan bahasa doang gitu. Dan pembahasan yang ketiga adalah tentang penjarahan, Bah. Nah, mungkin sedikit orang tahu di sini bahwa penjarahan itu banyak maknanya dan mungkin jangan salah tujuan juga. Untuk itu kita langsung tanyaan juga kepada Bah Basir. Bah Basir, di sini banyak orang yang menjangkal tentang penjarahan ya. Banyak juga orang yang menuduh yang gangga dengan masalah penjarahan. Dan gimana nih, apa itu penjarahan yang sebenarnya menurut Bah Basir? Kalau penjarahan yang sebenarnya kita minta kebarokahannya atau karomahnya Iya, pada iya. yang dijarahi. Dan karena orang jarah itu banyak tujuan ya. Ada yang minta karomah, barokah, ada yang melenceng, minta ya sesuatu untuk pribadinya, dan banyak juga yang lain-lain gitu.
Jadi pengertian jarah tersendiri itu apa jarah itu artinya Pak? Jarah itu sebenarnya kita silaturahmi kepada yang dijarahi ya. Ya kalau bisa sih sebelum ke orang lain atau harus ke orang tua dulu ya. Itu dalam hukumnya harus ke orang tua sebelum ke orang lain. Itu aja. Oke guys, tadi dijelaskan oleh Abah begitu banyak pesan-pesan tentang masalah jarah ini. Jadi khususnya kepada masyarakat, jangan ke orang lain dulu ya kalau emang mau mendapat berkahnya Bah ya. Iya betul. Kepada orang tua sendiri dulu gitu, sangat supaya kita berkahnya dari orang terdekat, dari yang jauh juga bisa mendapatkan berkahnya tersendiri gitu. Dan di sini melalui ke makam keramat, dan makam keramat suka ramai banyak. Iya. Dan bagaimana pendapat Abah tentang makam keramat ini, Bah? Makam keramat adalah suatu makam yang dikeramatkan yang ada sejarahnya dari zaman dulu. Contohnya seperti makam-makam Syekh, Ya, para wali. para wali ya, atau para leluhur kita lah. Para leluhur Gitu kita. ya. Mungkin banyak suka muludan ya, Bah ya. Ya, Mungkin itulah penjelasan dari makam keramat. Dan mungkin banyak juga di barang ini kibar barokahnya, Bah ya. iya betul. Makam para wali Allah, dan mungkin lebih baik juga ke orang tua dulu sendiri ya, Bah, Iya. supaya lebih berkah. Oke, Bah. Jadi secara praktek juga tentang masalah jarah nih Abah juga belum menceritakan ya praktek jarah yang baik untuk kalangan masyarakat, khususnya untuk saya Bah yang sini masih kondisi pelajar. Bagaimana Bah cara niat jarah yang baik secara prakteknya? Ada ini. Beda, maksudnya mungkin kita akan salam dulu ke ini sama. Ya kalau masalah tentang jarak yang sebenarnya kita mengunjungi makam ya, kita harus sopan, beradab. Kita mau masuk juga harus mengasih salam dulu, dan setelah ngasih salam kita masuk, ya kita langsung bertawasul kepada yang dijarahi. Kita setelah bertawasul ya, kita supaya doa kita terkirimkan kepada yang Maha Kuasa. Nah itu kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dikasih keberkahan untuk apa yang dituju kita supaya diijabah dan dimakbul kepada yang Maha Kuasa untuk tujuan yang baik. Tujuan jarah kita adalah meminta ya, tapi memintanya jangan sampai salah niat kita. Tetap mintanya harus yang baik-baik, mintanya kepada yang Maha Kuasa agar diterima tujuan kita yang sebenarnya. Jangan minta ke kuburan Bah. Jangan minta ke kuburan, itu musyrik itu. Ya, mungkin di sini masyarakat juga suka ada yang minta ke kuburannya. Jangan sampai ya Bah ya. Iya. Ya, yang salah niat itu yang kayak begitu. Jarahnya baik karena emang di sananya sudah dianjurkan dengan Rasulullah ya. Iya. Jadi mungkin gini, Ki Gempar nih, gimana tentang masalah penjarahan? Wah, Ki Gempar nih pendapatnya bagaimana nih? Ya kalau menurut saya sih masalah penjaraan itu memang banyak orang yang salah jalan. Ya, Karena salah jalannya sering saya dengar, oh minta ke sini, kita minta ini, minta itu kan salah. iya, Kalau menurut saya itu musyrik. iya. Kalau gitu. Kita jarak ke situ, kita harus mendoakan yang ada di dalam kubur. Kita tawasul di situ, kita doa, kita mendoakan di alam kubur ini, kita mendoakan supaya diterima amal ibadahnya sama Allah. Adapun tujuan mungkin Allah juga udah tahu ya Bah. Ya kita udah tahu kalau kita tujuannya kita benar. Kan kadang-kadang orang kebanyakan kan Ya, Bah. salah jalan. Salah jalan. Nah itu kan kalau udah salah jalan itu termasuk musyrik kalau kita minta ke kuburan. Itu tidak dibolehkan menurut agama kita. Ya kita ya sejarah di situ ya kita nyunin barokahnya aja.
dari makam keramat. makam keramat itu ya kita mintanya ya minta ininya Barokah. barokahnya. Ya, cuman saya mengasih tahu Khususnya kepada yang jarah itu jangan sampai salah jalan. salah jalan. Kalau kita salah jalan itu timbulnya musyrik. Ya, jadi mungkin tadi adalah satu sepenggal pengalaman dari sesepuh tim Putra Galuh ya, khususnya Mbah Gempar yang menjelaskan banyak sekali orang yang mungkin salah niat. Katanya kata Mbah Gempar di sini banyak orang yang wah kalau minta asihan nih ke kuburan ini, padahal tidak seperti itu Bah ya. Iya, Kita benar. jarah-jarah aja. Adapun inti daripada barokahnya mungkin Allah juga tahu ya. Mungkin Tahu. kita jarah aja ke situ. Adapun dapat atau tidak mungkin itu urusan daripada Allah. Gitu kan Pak? Iya. Oh iya. Dan tim Putra Galuh alhamdulillah kita udah mendapatkan satu penjelasan tentang jarah dari kedua sesepuh kita, dan alhamdulillah mungkin dapat dipahami ya buat sahabat senegara. Dan mungkin selanjutnya kita akan ke poin yang nomor 4. Nah, poin nomor 4 adalah pusaka Bah. Wah, tentang masalah pusaka ini banyak sekali pertimbangan atau perdebatan gitu tentang pusaka. Ada yang berbicara haram lah, halal lah. Wah, padahal itu belum dikatakan pada MUI ya, bukan makanan juga ya, Bah ya. Kita tanyakan kepada Mbak Basir. Mbak Basir, gimana menurut Mbak Basir tentang masalah pusaka? Kalau masalah pusaka itu sebenarnya peninggalan zaman kerajaan zaman Iya. dahulu ya. Karena zaman dahulu itu memang alatnya sebelum zaman modern, belum ada senjata bedil atau apa itu meriam. Iya, benar. Itu zaman kerajaan banyak pusaka yang dibuat dari tombak atau keris atau ajimat-ajimat dari batu atau peso kecil yang diciptakan oleh para empu-empu. Memang itu ada nyata. Ya. Karena ageman para orang-orang yang di keraton, ya, para sesepuh kerajaan atau raja atau patih dan yang lainnya, prajurit juga bawa. Jadi di sini juga saya tadi mendengar ajimat. Ajimat ini apa dalam pusaka, Bah? Kalau yang disebut ajimat itu pusaka yang bisa dikantongin atau bisa diselipkan di dompet. Yang atau kecil mungkin, Bah ya. Oh, yang barangnya kecil. itu ajimat. Kalau yang disebut pusaka itu melebihi dari 25 cm. Oh, yang besar itu Ya, disebutkan pusaka. pusaka. Adapun apakah ada nama lain, Bah, sebelum ajimat, pusaka, terus apa lagi, Bah, tentang barang pergoiban ini? Mustika. Mustika itu ada lagi. Itu di alam pergoiban memang tadinya juga sama ciptaan manusia juga, cuma karena sudah diselimuti oleh jin ya, akhirnya itu Akhirnya jadi barang goib ya, tapi jadi itu barang nyata gitu. barang nyata, barang yang peninggalan zaman kerajaan dulu. Batu cincin, Bah, termasuk ajimat. Ajimat. Oh, batu Ajimat, cincin ya. termasuk ajimat. Mustika Mustika Untuk barangnya adalah coba. di atas, yaitu kalau di atas pusaka bisa, disebut ajimat juga bisa. mustika. Mustika, adapun pusaka itu keris, pedang gitu, Bah ya. Pusaka yang besar. Oke. Dan di sini juga tentang masalah pusaka suka ada penarikan, Bah ya. Iya. Emang itu ada, Bah ya? Ada, bisa dibuktikan. Bisa Tapi lain dibuktikan waktu. di lain waktu. Jadi guys, itu adalah satu penjelasan dari Mbah Basir yang menjelaskan tentang masalah pusaka berbentuk barang goib ya, mungkin ya, Bah Iya, ya. betul. Ada 3 macam, adalah pusaka, ajimat, dan mustika. Iya. Gitu, Bah. Pusaka itu adalah yang besar, adapun mustika itu yang Mustika ini ya, kecil juga. kecil juga. Dan adapun ajimat yang bisa dikantongin, contohnya keris kecil ya, Bah ya. Kecil. Oh iya. Dan di sini juga ada Kang Jaka. Kang Jaka gimana nih tentang masalah barang goib? Apa pendapat Bah Jaka di Kang Jaka di sini? Tergantung niat orang itu masing-masing ya, Iya. cara menggunakannya. Tetap menurut saya walaupun itu benda pusaka, tapi kalau misalkan Gusti Allah nggak meridhoi ya nggak bermanfaat juga, Pak.
Tapi Gimana menurut Abah? Ya gimana pemakaiannya, gimana yang menggunakan si pemakai. Bisa dibilang yang nggak percaya mungkin ya tidak percaya dengan pusaka ya, tapi yang mempercayai pergoiban ya wajib percaya. tapi di sini kan harus ada dokter ya, bisa disebut dokter yang bisa mengenali ada atau tidak, Bah ya. Karena gak semua pusaka mungkin ada isinya gitu, Mbak. Iya, Bagaimana menurut Abah itu pusaka berisi atau yang kosong itu bagaimana cara membedakannya, Pak? itu kalau yang berisi mengandung aura ya. Aura. Ya, kalau yang kosong ya biasa-biasa aja, seperti peso dapur. Saudara. Gitu aja. Oke guys. Tergantung orangnya berarti. Iya. Tergantung orangnya. Jadi jangan sembarangan juga, takutnya di sini masyarakat ada yang punya pusaka ya. Asal simpan aja tahunya itu ada isinya dan mungkin bisa disebut ngebadi, Pak ya. Iya. Gitu. Di sini buat Pak Gempar nih. Di sini ada Pak Gempar juga yang mungkin dari tadi penasaran dengan pusaka. Menurut Pak Gempar gimana nih pusaka nih, Pak Gempar? Ya kalau menurut saya kalau pusaka itu kan mungkin pusaka itu kan di dalamnya ada Mengandung goib, kodam. Mengandung hodam. Oh iya. mengandung hodam. Mungkin kalau yang bisa ininya mungkin tahu ada isinya atau enggak itu mungkin tahu. Ya semua keris kan bentuknya hampir lain-lain. Ada yang isi, ada yang enggak isi. Mungkin orang yang tahu lah itu kalau masalah pergoiban. Jadi kalau menurut saya memang percaya Pusaka ya. pusaka itu memang Mungkin Abah juga itu pakai ya batu cincin ya di sini ya. Berarti bukan percaya lagi karena emang dia pemakai mungkin. kalau saya Sesepuh sih kita ini. memang ini batu cincin bukannya apa-apa sih, memang Cuma hanya sekedar hiasan ya aja. hiasan. Nah, di sini juga ada Tapi kesampingannya kalau berarti. misalnya batu ada yang isinya sih nggak bisa disembarangin. Ah, iya. Ya nanti kalau disembarangin yang ngebadi sama kita. Kalau ini mah hanya hiasan aja. Oke, jadi barang goib di sini termasuk juga barang pusaka ya sebetulnya. Di sini ada yang isi, ada yang enggak. Mungkin yang enggak isi mungkin bisa dipakai buat hiasan, Bah ya. Iya, Atau cuma sekedar pajangan. Adapun yang isi mungkin disembunyiin yang nggak bisa Nah, ditunjukin, bisa terus disembarangin. ya bisa disembarangin. Dan mungkin di sesi selanjutnya mungkin kita akan juga praktek menarikan, Bah ya, pusaka. insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan lancar kita semua. Dan yang selanjutnya untuk pemirsa penasaran ya, bagaimana cerita selanjutnya tentang masalah pertanyaan-pertanyaan kita yang akan menuju kemana ya. Pasti di sini penasaran juga masyarakat nih kepada tim kita. Apa langkah selanjutnya, Mbak? Ya karena langkah selanjutnya kita akan praktek tentang mediatoran, Mbak. Nah sebelum kita praktek, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Abah, gimana itu cara mediator, Bah? Apakah disebut hal asal atau apa, Bah? Kalau masalah mediator itu banyak ya, pakai asror atau pakai amalan-amalan yang lain lah, pokoknya nggak bisa disebutkan, itu untuk pribadi aja. Intinya kerasukan, Bah lah ya. Iya. Penyurupan ya di sini. Bisa Abah jelaskan itu bagaimana kita melihat yang perbedaan pura-pura dan kerasukan beneran, Mbak gitu. Yang pura-pura itu bisa kita candai, itu bisa tertawa dengan apa? Dengan biasalah. Kalau Biasa. yang serius kadang-kadang makhluknya yang galak ya nggak bisa dicandain. Iya. Itu aja perbedaan buat Iya. masyarakat yang lebih gampang ya secara praktek. Kalau menurut Kang Jaka nih gimana nih? Yang kerasukan, apakah Kang Jaka juga pernah mengalami? Alhamdulillah belum. Belum pernah, tapi gimana pendapatnya buat orang yang kemasukan? Saya percaya manusia itu bisa kerasukan ya. Mungkin karena dia itu Pikiran kosong. pemikirannya kosong atau dia itu tidak punya tujuan di hatinya ya. Walaupun pikiran rendah mungkin ya. Ya mungkin ya itu kita harus mungkin mengingatkan kita ya gitu. Ya intinya kerasukan itu benar ada gitu. Ya tapi balik lagi ya gitu, kadang kita pemikirannya macem-macem gitu. Tergantung orangnya sih Kang. Ya menurut saya sih kalau kerasukan itu bener ada ternyata.
Makasih buat Kang Jaka. Dan adapun di sini Bah Gempar, gimana kalau masalah kerasukan Bah Gempar? Apa bisa dijadikan bukti juga Pak Gempar? Menurut Pak Gempar gimana nih? Ya kalau menurut saya sih memang kemasukan memang ada ya. Memang katanya nih yang punya tulang iga ya katanya. Iga renggang. Ya. Ya itu sering kemasukan. Banyak emang masyarakat juga yang ngomong ya Bah, bahwa yang kemasukan itu iganya renggang. Ya. Kalau gak semuanya iga renggang bisa masukin gitu Bang. Bisa. Cuman itu kadang-kadang Gimana keamanan kita? Kadang-kadang gimana orangnya sih, kalau mungkin kurang punya dasar Ilmu. istighfar kali Ya. mungkin ya kemasukan lah sama setan seperti itulah. Oke, guys, mungkin yang selanjutnya kini di sini tadi Abah berbicara kepada kita semua akan sedikit mempraktekannya, Bah ya, memasukkan satu jin untuk ditanyai agar kita sedikit ada sesuatu yang berbeda. Intinya praktek tentang masalah mediator. Oke, gimana ceritanya? Tetap di Putra Galuh.